Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru yang telah menjadi keluarga besar dari Universitas Paletehan. Perkenalkan, nama saya Feling Polwandari. Saya selaku koordinator Mabim untuk bagian laboratorium yang ada di Universitas Paletehan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai laboratorium kebidanan yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Ya, untuk penanggung jawab laboratorium kebidanan yaitu saya sendiri, Feling Polwandari. Nomor yang bisa dihubungi bisa dilihat di layar. Berikutnya ada staf laboratorium kebidanan yaitu Ibu Sri Rahayu AMDKep. Nomornya juga bisa dicatat. Ibu Elita, beliau juga staf laboratorium dari kebidanan. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait tata tertib yang ada di unit laboratorium. Untuk definisi laboratorium secara umum yaitu adalah unit pelaksana teknis di bidang laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi di Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan terdapat 3 laboratorium, yaitu laboratorium kebidanan, laboratorium keperawatan, dan juga laboratorium ilmu alam dasar dan juga kesehatan masyarakat. Untuk laboratorium sendiri memberikan pelayanan praktikum, menyediakan alat dan bahan praktikum, memelihara alat laboratorium, melakukan tata usaha sarana laboratorium, lalu berkoordinasi untuk pihak pengajar dan juga laboratorium, mulai dari menyusun jadwal praktikum, lalu mengadakan inventaris alat dan juga bahan habis pakai, setelah itu menyusun laporan berkala sesuai dengan bidang laboratorium, dan melakukan inovasi terhadap sarana, proses, dan juga metode yang ada di laboratorium. Untuk di laboratorium kebidanan sendiri bisa melayani beberapa keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan klinik praktik kebidanan, antenatal care, intranatal care, postnatal care, pelayanan KB, penanganan bayi baru lahir, penanganan kegawat daruratan kebidanan, dan juga patologi. Untuk tata tertib pemakaian ruang laboratorium kebidanan yaitu yang pertama, semua atau seluruh sivitas akademika yang ada di lingkungan Universitas Paletehan wajib mematuhi tata tertib pemakaian ruangan laboratorium kebidanan. Penggunaan laboratorium kebidanan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, namun bila ada keperluan yang memang mendesak, silakan konfirmasi ke bagian laboratorium kebidanan bisa melalui saya ataupun staf laboratorium. Untuk yang ketiga, seluruh sivitas akademika berkewajiban menjaga, merawat, dan juga menggunakan seluruh alat inventaris dengan semestinya. Praktikum berlangsung, tidak diperbolehkan mengaktifkan ponsel atau handphone, tidak membawa tas atau barang lainnya kecuali alat tulis, tidak diperkenankan membawa makanan dan juga minuman ke dalam ruang laboratorium kebidanan untuk menjaga sterilitas dan juga kebersihan yang ada di dalam ruang laboratorium. Berada di dalam ruangan tidak diperkenankan menggunakan alat lab kebidanan lainnya. Jadi apabila sudah disetting adalah misalkan keterampilan antenatal care, maka tidak boleh menggunakan alat selain antenatal care, kecuali bila ada tambahan dan mengkonfirmasi ke pihak laboratorium, maka akan kami persiapkan. Lalu apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada alat yang dipinjam, maka peminjam atau yang bertanggung jawab harus mengganti, yang sebelumnya harus melaporkan dulu ke unit laboratorium, dan juga perjanjian bagaimana menggantinya, atau ada
cara lain untuk kebijakan lain untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang telah terjadi. Lalu setelah itu bagi yang akan melaksanakan praktikum di luar jadwal yang telah ditentukan wajib melaporkan kepada unit lab kebidanan. Jadi bila yang sudah terjadwal tadi ternyata ada perubahan atau ternyata ada tambahan kegiatan yang mendadak, maka silahkan konfirmasikan ke unit lab kebidanan. Jadi kami tetap bisa fleksibel, namun tetap diusahakan semuanya terjadwal dengan baik karena lab kebidanan banyak kegiatan yang dilakukan sehingga tidak bisa mendadak untuk peminjaman ruangan ataupun peminjaman pantom dan juga instrumen lainnya. Nah, tata tertib yang dilakukan kurang lebih sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi, untuk mahasiswa berkewajiban menjaga, merawat, dan juga menggunakan seluruh alat inventaris dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa menggunakan laboratorium sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan HP pada saat praktikum dan ujian juga berlangsung. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. Bagi mahasiswa yang akan melakukan praktikum maupun ujian di laboratorium tidak diperbolehkan membawa tas ke dalam laboratorium. Ini untuk menjaga pada saat ujian semuanya steril dari hal-hal yang memang bisa menimbulkan kecurangan pada saat ujian. Selanjutnya, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat laboratorium selain alat yang dipergunakan saat pembelajaran berlangsung. Lalu setelah itu apabila pada saat peminjaman ada yang rusak atau hilang, maka silakan lapor ke pihak laboratorium. Setelah itu membuat perjanjian bagaimana pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang yang telah dipinjam. Setelah itu, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum di luar jam praktik, silahkan melaporkan kepada penanggung jawab pada saat yang ada di laboratorium kebidanan. Pengadaan setelah itu ada ketentuan yang berlaku di laboratorium kebidanan Universitas Malatehan. Di sini ini sebenarnya teknis dari prodi yang harus diserahkan kepada laboratorium kebidanan. Ini silahkan dibaca saja untuk teknisnya. Ini secara umum dari dosen kepada pihak unit lab. Pada saat mahasiswa ada yang ingin meminjam alat, maka setiap peminjam bertanggung jawab dalam peminjaman instrumen atau alat habis pakai di laboratorium dan tidak dapat diwakili oleh orang lain untuk pencatatan pendokumentasiannya. Jadi pada saat peminjaman kita ada dokumentasi supaya tercatat dengan rapi siapa yang meminjam dan juga siapa yang mengembalikan, apakah alatnya benar sesuai dengan yang saat dipinjam dan juga saat dikembalikan. Jadi wajib pada saat meminjam mengisi buku pencatatan peminjaman instrumen atau alat. Selanjutnya peminjaman alat dapat dilakukan paling lambat 1 hari sebelum alat digunakan. Nah, ini kembali lagi bahwa peminjaman alat tidak bisa mendadak di saat hari yang sama, kecuali kalau memang ada sesuatu yang urgent, yang benar-benar urgent dan memang alatnya tersedia di laboratorium. Nah, untuk peminjaman normalnya harus konfirmasi H-1 sebelum pemakaian. Ya, saya ulangi, untuk peminjaman alat di laboratorium paling lambat adalah H-1 sebelum pemakaian. Baik itu fantom, baik itu instrumen ataupun ruangan yang ada di laboratorium. Setelah itu pihak pengajar dan mahasiswa yang akan menggunakan ruang atau alat laboratorium dapat menyiapkan alat yang akan digunakan dibantu oleh tenaga unit laboratorium dan dimohon untuk mengecek ulang alat yang akan dipakai sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Jadi pada saat setelah konfirmasi H-1, lalu pada saat hari H-nya mahasiswa akan dibantu oleh staf unit laboratorium untuk persiapan alat. Setelah persiapan alat selesai, silahkan mahasiswa mengecek kembali alat-alat yang telah dipinjam sebelum dibawa ke ruang kelas atau ruang laboratorium. Oleh karena itu, pada saat peminjaman atau setting alat di ruang laboratorium, sebaiknya mahasiswa membawa daftar tilik, di mana di daftar tilik dicantumkan alat-alat atau persiapan atau instrumen yang harus dipersiapkan sebelum memulai praktikum.
Kembali diingatkan, sebelum meminjam alat, mahasiswa membawa daftar tilik yang di dalamnya terdapat list alat-alat yang harus disiapkan, dan konfirmasinya dilakukan H-1 sebelum praktik dimulai. Alat yang sudah digunakan untuk proses belajar mengajar harus kembali dalam keadaan bersih dan rapi, setelah itu didokumentasikan dalam buku catatan. Kemudian wajib bagi mahasiswa yang meminjam ternyata alat tersebut rusak atau hilang atau disengaja ataupun tidak sengaja dalam proses pembelajaran, alat rusak atau hilang dapat diganti sesuai dengan jumlah dan merek alat. Jadi penggantiannya sesuai dengan alat yang dirusak atau dihilangkan, dikembalikan dengan merek yang sama, bentuk yang sama, dan jumlah yang sama. Sebelum alat diganti oleh mahasiswa atau mahasiswi atau kelompok yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Jadi apabila ada alat rusak yang belum diganti, maka yang melakukan yang menghilangkan atau yang merusakkan instrumen harus mengganti terlebih dahulu, baru bisa mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya, peminjaman alat dilakukan pada hari dan jam kerja. Di luar hari dan jam kerja, laboratorium tidak dapat melayani peminjaman alat kecuali ada surat tugas dari Rektor Universitas Valetehan. Jam kerja yang tercantum di Universitas Valetehan adalah mulai pukul 8 pagi sampai dengan 16.00. Jadi mohon untuk kerjasamanya, setting alat dan juga penggunaan laboratorium dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Di luar jam itu kami tidak bisa melayani atau tidak bisa memberikan fasilitas yang ada di laboratorium kebidanan Universitas. Pada saat ujian berlangsung di laboratorium, maka setiap mahasiswa atau mahasiswi wajib mengikuti dan mentaati tata tertib ya, dan juga jadwal yang telah diberikan dari koordinator dan juga petugas laboratorium. Nah, ini jadwal jam kerjanya Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15. Kenapa 15? Terkonfirmasi di sini karena biasanya pengembalian alat itu butuh proses. Pukul 15 datang ke lab untuk mengembalikan alat-alat sehingga tepat pukul 16.00 di akhir jam kerja, maka proses peminjaman atau pengembalian sudah selesai. Begitu ya. Nah, apabila menggunakan hari Sabtu, maka diperbolehkan tapi dengan syarat konfirmasi dari jauh hari supaya kami bisa mengkondisikan waktu kami di luar jam kerja yang seharusnya. Oke, tata tertib ujian laboratorium. Mahasiswa atau mahasiswi masuk ke ruangan lab adalah mahasiswa yang mendapat giliran untuk pelaksanaan ujian sesuai dengan nomor urut. Jadi apabila pada saat hari itu tidak terdaftar menjadi mahasiswa ujian, maka dilarang keras untuk memasuki ruang ujian karena ruang ujian sudah disteril supaya ujian berlangsung dengan jujur dan tertib. Selanjutnya, mahasiswa tidak diperkenankan membawa tas, makanan, minuman, alat komunikasi apapun atau buku catatan atau materi ke dalam laboratorium pada saat ujian berlangsung. Setiap mahasiswa atau mahasiswi yang melaksanakan ujian mempersiapkan alat yang telah disediakan sesuai materi yang akan diujikan. Sehingga alat-alat pada saat ujian sudah disiapkan di lokasi ujian, ya, jadi tidak mengambil di sentral alat. Peserta ujian masuk dengan memakai atribut laboratorium. Jadi apabila kalian diminta untuk membawa jas lab ataupun membawa pakaian ganti seragam, silahkan dibawa. Karena ini ruang laboratorium adalah ruang steril sehingga pemakaiannya pun dari luar harus tetap steril. Ya, ini adalah masih gedung lama kami. Nah, ini gedung yang barunya ada di bagian tengah. Yang sekarang sudah ada Masjid Asy-Syifa. Ini laboratorium kami. Ini kantor staf laboratorium dan juga para penanggung jawab laboratorium kebidanan dan juga ilmu alam dasar.
tepat ada di lantai 2 gedung C. Ini adalah midwife station. Ruang PNJ. Nah, ini adalah ruang komplement. Juga hipnoterapi, baby. Ruang simulasi ini akan digunakan untuk pembelajaran yang ada di gedung G. Baik, terima kasih untuk partisipasinya menyaksikan yang pemaparan untuk tata tertib di laboratorium kebidanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata tertib atau profil sekilas dari unit lab keperawatan Universitas Moretehan. Nah, ya, ini kita mulai dari kepala unit laboratorium, yaitu atau penanggung jawab dari laboratorium keperawatan, yaitu ada Ibu Nurse Vivi Musfirowati SKep MKep. Beliau adalah penanggung jawabnya. Silahkan dicatat dan diingat wajahnya. Untuk berikutnya ada staf unit laboratorium, yaitu Ibu Ana Nuraini AMDK. Berikutnya ada Bapak Ahmad Munawir SKep. Oke, selanjutnya laboratorium ya masih sama, jadi laboratorium keperawatan masih di bawah dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Laboratorium keperawatan merupakan laboratorium terpadu yang merupakan tempat praktikum yang memberikan gambaran tentang hospital image sehingga bisa diakses oleh keperawatan maupun kedokteran, bahkan bila mungkin bidang keilmuan. Tugasnya kurang lebih sama dengan yang ada di laboratorium kebidanan ya, memberikan pelayanan praktikum, menyediakan alat dan bahan praktikum, memelihara alat laboratorium, melakukan tata usaha sarana laboratorium, koordinasi dengan pihak pengajar dan juga pendaya gunaan laboratorium, menyusun jadwal praktikum, membuat usulan kepada rektorat mengenai pengadaan inventaris alat dan bahan, menyusun laporan berkala. Setelah itu melakukan inovasi terhadap sarana, proses, metode, dan juga alat laboratorium. Untuk tata tertib berikutnya, kurang lebih sama, mahasiswa atau mahasiswi berkewajiban menjaga, merawat, dan juga menggunakan seluruh alat inventaris dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa atau mahasiswi menggunakan laboratorium sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tidak diperkenankan mengaktifkan handphone pada saat praktikum dan juga ujian. Setelah itu, mahasiswa atau mahasiswi tidak diperkenankan membawa makanan ataupun minuman ke dalam laboratorium. Dan mahasiswa atau mahasiswi yang ingin masuk ke laboratorium tidak diperbolehkan membawa tas laboratorium. Mahasiswa atau mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan alat laboratorium selain alat yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka wajib melaporkan kepada unit laboratorium dan mengganti. Selanjutnya nomor 8, mahasiswa atau mahasiswi melaksanakan praktikum di luar jam praktik, wajib melapor kepada penanggung jawab. Ya, ini teknis umum dari prodi kepada unit lab. Nah, untuk peminjaman alat mohon diperhatikan untuk mahasiswa keperawatan baik D3 maupun S1 dan profesi keperawatan. Poin A, setiap peminjaman bertanggung jawab dalam peminjaman instrumen atau alat dan habis pakai laboratorium dan tidak dapat diwakili orang lain untuk pencatatan pendokumentasian. Peminjaman alat dapat dilakukan paling lambat 1 hari sebelum alat digunakan. Peminjaman alat diharapkan membawa daftar tilik. Jika terlambat dalam pengembalian alat akan didenda 500 alat per hari. Pihak pengajar dan mahasiswa atau mahasiswi yang akan menggunakan ruang alat laboratorium dapat menyiapkan alat yang akan digunakan dibantu oleh tenaga unit laboratorium dan dimohon untuk mengecek ruang alat yang akan dipakai sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Alat yang sudah digunakan untuk proses belajar dan mengajar harus kembali dalam keadaan bersih, rapi, dan setelah itu didokumentasikan. Apabila ada alat rusak atau hilang sengaja ataupun tidak sengaja dalam proses pembelajaran, maka harus dilakukan penggantian sesuai dengan jumlah dan juga merek alat yang telah dirusak. Sebelum alat diganti oleh mahasiswa atau mahasiswi atau kelompok, tidak diperkenankan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Peminjaman alat dilakukan pada hari jam kerja di luar
hari dan jam kerja laboratorium tidak dapat melayani peminjaman alat kecuali ada surat tugas dari dekan Fakultas Ilmu. Ujian laboratorium. Pada saat ujian, mahasiswa atau mahasiswi wajib mengikuti dan mentaati pada saat pelaksanaan ujian laboratorium sesuai jadwal yang telah disepakati antara koordinator mata ajar dan juga petugas laboratorium. Jam kerja tadi saya sudah jelaskan ya, jam kerjanya adalah pukul 8 sampai dengan pukul 15 ya. Jadi pada saat pukul 8 sampai pukul 15 ini adalah ada waktu jeda pada saat pengerjaan kalian meminjam alat atau mengembalikan alat, sehingga di akhir proses peminjaman atau pengembalian tepat pukul 16.00. Tata tertibnya kurang lebih sama dengan di lab kebidanan. Mahasiswa atau mahasiswa yang masuk ke ruang laboratorium adalah mahasiswa yang mendapat giliran untuk pelaksanaan ujian sesuai dengan nomor urut. Peserta yang lain diharapkan menunggu di luar area laboratorium. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa tas, makanan, minuman, alat komunikasi, atau buku catatan atau materi ke dalam laboratorium pada saat ujian berlangsung. Setiap mahasiswa atau mahasiswi yang akan melaksanakan ujian mempersiapkan alat yang telah disediakan sesuai materi yang akan diujikan dan merapikan kembali alat setelah dipakai di tempat semula. Peserta ujian masuk dengan memakai atribut laboratorium, jadi tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang di luar ketetapan prodi. Laboratorium. Unit laboratorium keperawatan terletak di belakang dari ruang rektorat, di atas Valetehan Mart ya, dimulai dari lantai 2, itu ada ruang kantor dan juga ruang alat. Lalu di lantai 3 ada ruang KMB, maternitas dan juga anak, lalu ruang simulasi atau tribun. Lalu ada ruang IGD, ICU dan juga jiwa. Ya, ini gambaran dari lantai 2 yang ada di laboratorium keperawatan. Ini buku kunjungan dan juga buku pencatatan peminjaman. Nah, ini untuk ruang sentral alat, proses peminjaman nanti akan berlangsung. Ruang yang ada di laboratorium ya, ini ruang kantor dari penanggung jawab laboratorium keperawatan dan juga staf unit dari unit laboratorium. Ini ruang ICU, ruang komunitas, ruang keperawatan jiwa, ini ruang simulasi, ruang perawatan dewasa, perawatan maternitas, ruang keperawatan anak. Ya, ini proses simulasi dan demonstrasi. Proses ujian yang ada di laboratorium keperawatan. Baik, perhatiannya untuk telah menyaksikan dari penjelasan terkait profil dan juga tata tertib yang ada di laboratorium keperawatan. Berikutnya, selamat datang di Laboratorium Ilmu Alam Dasar, dan untuk laboratorium IAD berada di bawah naungan langsung di bawah Universitas Valetehan. Ya. Untuk penanggung jawab Laboratorium Ilmu Alam Dasar, perkenalkan ada Ibu Anissa MSI. Nomor kontaknya bisa dicatat. Beliau ruangannya bersama dengan PJ Lab dari Kebidanan yang ada di gedung C lantai 2. Staf dari lab IAD yaitu ada Ibu Iyoh Amaliah. Bisa dicatat juga nomor kontaknya. Untuk di lab IAD, praktikum yang bisa dilakukan yaitu pertama adalah biomedik, baik kimia, biologi dan juga biokimia. Lalu parasitologi, mikrobiologi, biomedik dasar, farmakologi, ilmu dasar keperawatan 1, ilmu dasar keperawatan. Nah, untuk farmakologi, materi praktikumnya terkait pengelolaan obat dan juga perhitungan dosis obat, bentuk-bentuk obat serta prinsip dan teknik pemberian obat, respon obat, pengenalan obat, diuretik dan antihistamin. Setelah itu dilakukan evaluasi
yang ada dilakukan di lab IAD. Untuk mikroparasitologi, materinya yang dilakukan adalah pembiakan dan morfologi koloni mikroba, penyediaan sediaan atau preparat dan teknik pewarnaan gram dan BTA, uji kepekaan daya tahan bakteri terhadap antibiotika dan kelas nematoda, identifikasi kuman Escherichia coli pada air minum, dan juga evaluasi. Untuk materi praktikum kimia, dilakukan pengenalan alat-alat laboratorium, pembuatan larutan baku standar, titrasi asam basa, TDS dan juga TSS, lalu evaluasi. Untuk biologi, praktikumnya adalah histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan, anatomi hewan, yaitu studi tentang pertumbuhan atau perkembangan awal sejak telur dibuahi sperma sampai dengan terbentuk organisme yang definitif. Setelah itu embriologi, studi tentang pertumbuhan atau perkembangan awal sejak telur dibuahi sperma sampai terbentuk organisme yang definitif juga. Untuk biokimia, materinya terdiri dari enzim, oksidasi biologi, urin analisis, dan juga darah. Ada waktu kegiatan praktikum, sesi pertama yaitu mulai pukul 9 sampai dengan 12.00, lalu sesi kedua pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Kegiatannya bisa dilihat terdiri dari pengumpulan jurnal dan juga kuis, lalu cek alat, pengarahan awal praktikum dari dosen, praktikum dibimbing oleh dosen dan juga asisten, pembuatan laporan praktikum, dan pembersihan dan pengembalian alat. Ketentuan yang berlaku, mahasiswa wajib mengikuti seluruh modul praktikum mata kuliah yang sedang berlangsung. Jika tidak mengikuti praktikum tanpa alasan yang jelas, dinyatakan tidak lulus. Apabila tidak hadir, wajib memberikan surat keterangan dokter dan segera melaporkan kepada koordinator praktikum untuk mengganti praktikum tersebut pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Jika terlambat lebih dari 15 menit, ketika praktikum dimulai, maka mahasiswa ditetapkan absen atau tidak hadir. Mahasiswa wajib menyiapkan jurnal sebelum praktikum, memakai pakaian yang sopan, menggunakan jas laboratorium, dan tidak memakai sandal. Tidak makan atau minum di laboratorium, bekerja pada meja masing-masing yang telah ditentukan, hanya alat praktikum yang terletak di atas meja. Duduk di tempat masing-masing kelompok yang telah ditentukan, menonaktifkan HP pada saat praktikum. Sebelum praktikum dimulai, meminjam alat-alat yang akan digunakan. Mahasiswa yang memecahkan alat wajib mengganti alat tersebut atau mengganti dengan sejumlah uang sesuai dengan harga alat yang pecah atau retak atau hilang. Mahasiswa wajib membersihkan meja tempat kerjanya dan alat-alat yang sudah dipergunakan. Mahasiswa yang belum menyelesaikan kewajibannya tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir praktikum. Penilaian yaitu terdiri dari kuis bobotnya ada 15%, kondit yaitu kehadiran tepat waktu, keaktifan bekerja, ketelitian dan kebenaran hasil kerja 15%, laporan akhir 30%, ujian akhir praktikum 40%, dan standar nilai minimum praktikum adalah 70. Apabila di bawah 70 berarti dinyatakan tidak lulus. Ya, berikutnya ada Fakultas Sains dan Teknik yang berada di Universitas Palatehan. Ini adalah profil secara umum, profil laboratorium secara umum yang ada di Fakultas Teknik dan juga Sains. Yang pertama arsitektur, yaitu terdiri dari lab teknologi bangunan, studio tugas akhir, dan juga lab multimedia. Informatika terdiri dari lab komputer dasar dan juga lab multimedia. Untuk prodi teknik elektro terdiri dari lab elektronika, lab sistem kendali, dan juga lab teknik. Prodi teknik sipil terdiri dari lab ilmu ukur tanah, lab mekanika tanah, lab hidrolika, dan juga lab struktur beton. Baik, sekian penjelasan dan profil dari beberapa laboratorium yang ada di Universitas Palatehan. Mohon untuk staf dan juga penanggung jawab yang tadi sudah dijelaskan dicatat baik-baik, karena untuk menghindari terjadinya oknum-oknum yang mengatasnamakan PJ Lab ataupun staff lab yang meminta atau mengiming-imingi sesuatu terkait kegiatan yang ada di lab, baik dalam bentuk material maupun non-material. Nah, jadi apabila terjadi informasi yang sekiranya tidak valid, bisa di-cross check kembali ke bagian lab keperawatan, kebidanan, IAD, dan juga lab yang ada di Fakultas Teknik tadi yang telah disebutkan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Dan terima kasih atas atensinya. Semoga dilancarkan dalam proses pembelajaran dan juga praktikum di laboratorium yang ada di Universitas Palatehan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.